Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu. Yang pertama, ke tanggung jawab dulu. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita mempunyai tanggung jawab menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama atau kolaborasi, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh menjadi karakter baik, sehingga terbentuklah sebuah budaya positif. Jadi tanggung jawab kita ujung-ujungnya mesti membawa dampak atau budaya positif. Apa saja mengenai budaya positif di dalam pembelajaran modul 1.4 ini, saya memperoleh berbagai materi, salah satunya tentang stimulus respon. Katanya mesti dirubah paradigma kita menjadi teori kontrol. Seperti apa teori stimulus respon yang mesti kita rubah paradigma kita itu menjadi teori kontrol? Yang pertama, misalkan di teori stimulus respon itu perilaku buruk siswa, perilaku buruk manusia itu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Yang kedua, di stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Orang lain itu bisa mengontrol saya. Tapi ketika di teori kontrol itu hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Contohnya saja dicontohkan dengan Pak Rifki, misalkan tolong genggamkan tangannya. Digenggamkan oleh Pak Rifki. Ada yang menyuruh membuka. Pak Rifki tolong buka. Siapa yang bisa membuka? Hanya Pak Rifki. Orang lain hanya meminta. Gitu. Muka atau mukana Pak Rifki yang menentukan. Bisa dengan bujukan, bisa dengan paksaan, bisa dengan apapun. Tapi Pak Rifki tidak menginginkan, tidak akan dibuka. Gitu. Di teori stimulus respon, salah satunya lagi, sebetulnya banyak tapi hanya 3 saja dicontohkan. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori kontrol itu saya tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain oleh orang lain, saya oleh saya mengontrolnya. Yang selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Juga menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada kontrol diri. Jadi yang bisa mengontrol ya hanya diri sendiri. Untuk mencapai tujuan mulia. Apa itu tujuan mulianya? Yaitu nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Salah satunya misalkan keselamatan, misalkan kepatuhan, misalkan hormat, misalkan sopan, itu nilai-nilai kebajikan, atau dalam istilah saat ini karakter, mungkin itu nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan pencapaian misi yang tadi oleh Bapak Kepala Sekolah sampaikan. Dalam melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan, untuk mencapai visi, dan untuk mencapai misi, ada 3 motivasi perilaku manusia. Salah satunya
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita motivasi yang kita miliki itu lebih condong kemana gitu. Kalau misalkan ke yang nomor 1, berarti kita masih ada di level bawah. Kita melakukan sesuatu di sekolah, di kelas, itu sieun takut dengan aturan yang mungkin Bapak Kepala Sekolah terapkan. Sieun menang SP, takut dengan surat peringatan, takut dengan hukumanana dimutasikan dan lain sebagainya. Itu berarti motivasinya ada pada level bawah. Level selanjutnya satu langkah di level bawah, motivasi kita itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jika diiming-imingi sesuatu, kita mau melakukan itu. Teu weh teu dipasihan ngeleok deui, harslap deui, wegah deui, kinerjanya menurun kembali. Dan yang paling bagus tingkatannya, dan mudah-mudahan kita semua memilih nomor 3, motivasi yang mesti ada dalam diri kita itu bukannya takut dengan hukuman, bukannya menginginkan suatu imbalan atau penghargaan, tapi itu mesti dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang kita inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Itu. Ada seorang psikolog kebangsaan Kanada kalau tidak salah tahun 1993 mengadakan penelitian yang hasil penelitiannya, makanya ini digemborkan di kurikulum Merdeka. Salah satunya Pak Dedek, kalau di kurikulum Merdeka itu tidak ada yang namanya prankingan. Nah, kalau menurut Alfie Kohn yang dilakukan penelitian tahun 93 ini, bahwa katanya, saya juga kaget, yang biasanya dulu selalu menginginkan suatu penghargaan untuk memotivasi, tapi ketika ada Alfie Kohn ini melakukan penelitian, ya kagetnya luar biasa. Ada 6 poin yang dibuat menjadi suatu kesimpulan oleh Alfie Kohn ini. Yang pertama, penghargaan efektifnya hanya dalam waktu jangka pendek, untuk jangka panjang. Kenapa jangka pendek? Karena hanya melihat hadiah, menginginkan hadiah. Lama-lama, jika tidak ada hadiah, bisa jadi menurun. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya apa? Maksudnya yang diberi penghargaan dari 45 siswa, itu yang diberi penghargaan hanya 3, yang lain kecewa gitu. Tapi kalau Bapak kan memberi penghargaan semua, Pak. Tapi kalau di kelas gitu ya, jadi dari 45 yang diberikan 3 gitu. Yang lain mungkin kecewa, ingin mengejar, tidak kekejar karena beda kemampuan, karakteristik berbeda. Anu pinter, no kemampuannya segitu susah untuk ditingkatkan, paling ke normal bisa ditingkatkannya gitu. Karena tingkatan kecerdasan seseorang itu kita tidak bisa dipaksakan, itu berjalan sesuai dengan waktunya. Ini menurut Alfie Kohn. Yang ketiga, katanya penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Yang tadi, ketika mendapatkan penghargaan itu naik, tapi ketika penghargaannya tidak ada, menjadi kualitasnya menurun. Yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Yang keenam, penghargaan itu menghukum. Selanjutnya di materi modul titik 1 ada kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia ada 5, mungkin kecil itu enggak. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kenapa diceritakan kebutuhan dasar manusia? Ketika seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, maka hal itu terjadi dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi jika siswa ada melakukan sesuatu kesalahan atau melanggar peraturan, mungkin ada salah satu yang tidak terpenuhi. Salah satunya kebutuhan bertahan hidup. Contoh kebutuhan bertahan hidup tentang kesehatan, rumah, makanan, perasaan aman, dan lain sebagainya.